Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du ayyuhal hadirun wal mustami'un rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus solihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda barisatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Wa uridu ala rabbika saffan laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah bal za'amtum allan naj'ala lakum maw'ida. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Bapak-bapak dan saudara-saudara sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini dengan limpahan karunia nikmat yang banyak kita pakai setiap hari, kulla yaumin wa kulla lailatin, setiap hari dan setiap malam. Wajar kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian salawat serta salam kita kirimkan buat arwah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatib menghimbau kepada kita semuanya, terutama kepada diri pribadi kami sendiri, untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Dan janganlah kita mati melainkan dalam keadaan muslim secara keseluruhan, muslim secara kafah. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sangat terbatas ini, kita akan mengambil sebuah pembahasan yang berdasarkan daripada hadis baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal tentang bagaimana kita bersedekah. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam syariat kita banyak yang terkait dengan sedekah ini. Ada yang dinamakan dengan infak, ada yang dinamakan dengan sedekah, ada yang dinamakan dengan hibah, ada yang dinamakan dengan wakaf, dan ada yang dinamakan dengan zakat. Kelima-lima ini sangat bermanfaat dalam pergaulan manusia.
dalam bermuamalah di antara manusia, saling tolong menolong. Tetapi di dalam hadis ini ada beberapa yang diprioritaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau secara besar, garis besarnya. Bagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu nafsin kutiba 'alaiha shadaqah. Setiap kita, setiap jiwa, ruh yang ada di dalam badan kita, yang kita bawa setiap hari, yang mempunyai karakter, yang mempunyai ciri, yang mempunyai tanda, dia membutuhkan hal-hal yang baik. Salah satu di antaranya adalah sedekah, bersedekah. Kullu nafsin kutiba 'alaiha sedekah. Setiap jiwa itu diwajibkan kepada jiwa itu untuk selalu bersedekah fi kulli yaum, pada tiap hari, tiap waktu. Kullu yaumin tala'at fi syamsu fa min zalik. Apabila telah terbit matahari, maka yang dibutuhkan oleh ruh itu, yang dibutuhkan oleh jiwa kita itu untuk mendapatkan ketenangan selain menunaikan ibadah fardu kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat subuh, yaitu dia disiram dan mengundang rizki Allah dengan siraman-siraman pemberian sedekah pada pagi harinya. Kullu yaumin tala'at fi syam, sebelum matahari terbit, maka dianjurkan untuk kita melaksanakan sedekah. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu di antara yang 5 ini, apakah yang dinamakan dengan sedekah itu? Barangkali kita kasih selama ini ada pemberian-pemberian yang kita berikan kepada saudara kita, kepada anak keluarga kita, kepada istri kita, kepada tetangga kita. Apakah dalam hal itu maknanya sebagai sedekah? Ataukah dalam makna hibah, pemberian semata-mata? Makanya perlu kita pahami kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa sedekah itu adalah pemberian seorang muslim. Pemberian seorang muslim kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Inilah yang dinamakan dengan sedekah kaum muslimin. Mudah-mudahan kita pahami apa yang dinamakan dengan sedekah itu, yaitu pemberian seorang muslim, seorang yang mengucapkan syahadatain. Itu yang dinamakan dengan sedekah. Kalau seandainya ada orang kafir memberikan sesuatu, itu tidak bisa dikategorikan kepada sedekah. Karena sedekah secara prioritas dan secara universal adalah haknya orang muslim memberikan sesuatu kepada yang lain. Tempat pemberiannya terserah kaum muslimin, sesama muslim boleh, yang penting adalah sesama manusia, tanpa diikat oleh waktu, kapan saja boleh, jumlahnya juga tidak terbatas, terserah. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang pertama yang diprioritaskan oleh baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ini? Yang pertama, ayya'dila bainal isnain shadaqah. Yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan adalah berbuat adil kepada kedua orang tua. Berbuat adil kepada kedua orang tua adalah sedekah. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini adalah sesuatu yang cukup sederhana sulitnya. Kenapa? Karena ketika seorang anak dia sudah berkeluarga, maka yang dilihat di depan matanya adalah keluarganya. Barangkali anak 6, anak 7 atau 3. Tetapi kaum muslimin, perlu saya tekankan kembali,
Jangan lihat saudaramu memberikan kepada kedua orang tuamu. Kita di sini adalah semuanya anak. Saya sebagai orang tua, kita akui itu sebagai orang tua, tetapi kita sebagai anak. Bukan saja orang tua yang hidup yang kita pandang, tetapi orang tua yang sudah meninggal juga itu kita pandang. Sudah adilkah kita kepada orang tua kita? Ini dalam makna sedekah, tapi tidak kita lihat dalam sisi hukumnya. Kalau sisi hukumnya adalah berbuat baik, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua adalah wajib total mutlak, wajib hukumnya. Siapa yang tidak birrul walidain adalah neraka jahanam untuknya. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang pertama yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berbuat adil kepada kedua orang tua. Adil dalam makna apa? Adil dalam makna kesanggupan secara pribadi. Hadirin kaum muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang disampaikan yang kedua yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yu'ayyinur rijal ala dabbatihi fayahmilu 'alaiha. Sedekah yang kedua yang diprioritaskan, yang diutamakan oleh baginda kita Rasul adalah memilih binatang ternak kita. Mana yang terbaik ketika datang seorang pembeli, ketika datang seseorang yang ingin mengambil, dipersilahkan kepada kita ambil yang terbaik. Makanya seorang penjual, ketika penjual motor, barangkali kita sering menjual kendaraan kita, motor, mobil, atau barangkali yang lain, dalam bentuk alat-alat yang lain. Dalam makna sedekah ini adalah dia harus menjelaskan apa kerusakan barangnya. Bukan ditutup-tutupi aibnya. Ini bagus ini, tidak ada yang masalah ini. Semuanya bagus. Ketika telah terjadi tukar menukar barang, terjadi muamalah, dia pakai 1 hari 2 hari rusak, maka secara hukum kalau seandainya aib itu ditutupi, jual beli itu sudah menjadi batal. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat perumpamaan permisalan pada binatang ternak? Karena pada saat itu yang menjadi kendaraan adalah binatang ternak unta. Unta yang merah harga mahal. 1 buah mobil harganya kaum muslimin. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikah, maka yang diberikan maharnya adalah ratusan unta dengan nilai yang cukup fantastis. Hadirin kaum muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan saja dunia yang kita harapkan. Bukan saja kesenangan semata yang kita cari. Makanya di dalam surah Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat yang kita bacakan tadi, al-malu wal banunu zinatul hayatid dunya. Hartamu, anak-anakmu adalah perhiasan, aksesoris sebagai pelengkap saja, pelengkap kehidupan duniamu. Wal baqiyatus shalihatu khairun inda rabbik. Dan yang paling kekal dan yang paling tetap adalah kebaikan di sisi Tuhanmu dan angan-angan yang baik mencari kebaikan di dalam kehidupan ini. Itu yang tinggal kaum muslimin. Makanya berhati-hati kita. Di samping kita mendapatkan keuntungan kita, keuntungan itu juga ingin kita bawa dalam kehidupan akhirat kita. Maka kita memberikan yang terbaik. Ketika terjadi jual beli, sampaikanlah aibnya, sampaikanlah kekurangannya. Ini ada kerusakan di sini, ada yang ini salah. Maka di samping itu kaum muslimin, di samping kita memberikan ketenangan kepada kawan kita, mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam makna sedekah. Kemudian yang ketiga kaum muslimin,
wa yarfa'u mata'ahu 'alaiha shadaqah adalah mempercantik diri, membuat kita gagah kalau kita laki-laki. Kalau yang punya kumis atur, yang punya jenggot juga atur, ada aturannya. Bukan sembarangan kaum muslimin. Maka kita dituntut untuk selalu menghias diri, memakai pakaian yang bersih. Kalau kita lihat di dalam hadis-hadis yang lain kaum muslimin, tidak ada keterangannya bahwa aturan dalam memotong rambut, tidak ada. Tetapi dianjurkan untuk berbuat baik. Wa yarfa'u mata'ahu shadaqah. Hiasi dirimu dengan sebaik mungkin. Untuk apa? Dalam makna nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sedekah. Gunting kukunya biar gagah. Perbaiki rambutnya, perbaiki kumisnya. Ada kita lihat kaum muslimin orang punya jenggot tapi tidak punya ukuran. Kalau ulama-ulama Syariah mereka sudah menetapkan bahwa jenggot itu tidak lebih daripada 1 genggaman. Di bawah genggaman itu kemudian dipotong kaum muslimin. Sehingga apa? Sehingga baik. Tidak boleh melebihi terlalu jauh ke bawah karena ini nanti akan mengurangi kebersihan. Nggak indah dipandang mata. Kita ingin dilihat indah dipandang mata oleh kawan-kawan kita, oleh keluarga kita, maka kita ingin menjadi yang terbaik kaum muslimin, indah dan bagus. Kemudian yang keempat, wa yumitul azanit tariq shadaqah. Menghilangkan sesuatu yang menghalangkan dari jalan lalu lintasnya orang adalah sedekah. Bedanya kaum muslimin kemana-mana kita, jalan dijadikan sebagai tempat menjemur padi. Belum lagi yang lain. Ini salah. Kita sampaikan, kita pilih hadis ini karena terjadi apa? Belum lagi jalan ke ladang kita. Biasakan. Jangan sampai sampah-sampah kita taruh di atas jalan. Seandainya kaum muslimin, ada kamu dipanggil oleh Allah, kita dipanggil oleh Allah. Kenapa kamu taruh sampah ini di sini? Tempat lalu lalang nenek itu lewat, jatuh dia. Kita barangkali tidak bisa bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya wa yumitul azanit tariqi shadaqah. Menghilangkan sesuatu penghalang daripada jalan yang dilewati oleh manusia adalah dalam makna nilai sedekah. Namun pada dasarnya kaum muslimin, sebagian ulama mengatakan siapa yang membuat jalan itu rusak karena disengaja atau menjatuhkan sampah di situ, maka perbuatan itu menjatuhkan kepada haram. Bagaimana kita lihat kaum muslimin jalan-jalan ke ladang kita, ke sawah kita, barangkali kita terbiasa, barangkali Ustaz tidak pernah menyampaikan hal ini, maka kita pilih hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal. Kenapa? Kita sediakan tempatnya, jangan kotori jalan. Kenapa? Siapa yang memperbaiki jalan kaum muslimin, man salaka tariqan, siapa yang akan mempermudah jalan seseorang, sahalallahu tariqan ilal jannah, dia akan membangun jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya mari kita motivasi bersama, kita sampaikan atau kita amalkan hadis ini. Mudah-mudahan ada manfaat kepada kita semuanya. Satu lagi kaum muslimin, wa kullu khutwatin yamshi ila sholati shadaqah, dan tiap-tiap orang yang melangkah berjalan kaki menuju salat adalah sedekah. Pertanyaannya sekarang, kalau pakai kendaraan motor, kendaraan mobil, apakah itu dalam makna sedekah? Betul, itu dalam makna sedekah juga termasuk, tapi bukan dalam lingkaran langkah, tetapi dalam lingkaran putaran-putaran kendaraan. Karena kendaraan kita juga kita manfaatkan sebagai fasilitas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa yakum minal fihi wa zikril hakim wa taqabbalahu minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadiruna wal mustami'una rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa yauma nusayyirul jibala wa tarul arda barizatan wa syarnahum fala nughadir minhum ahada. Pada hari itu akan kami perlihatkan kepada kamu gunung-gunung itu berjalan, dan kamu lihat bumi itu datar sedatar-datarnya. Wa hasyarnahum, dan kami akan kumpulkan kamu di padang mahsyar. Falam nughadir minhum ahada, dan kami tidak akan meninggalkan seorang pun di antara kamu kecuali kamu sudah berkumpul semuanya. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.